Apa tujuan sebenarnya kita mempelajari sirah Nabi? Jangan sampai, ini Bapak-bapak ya, jangan sampai kita termakan oleh pendapat para orientalis. Dia katakan apa? Pendapat orientalis itu Islam tersebar dengan pedang. Nabi hidupnya hanya perang dan mencintai wanita. Ini jangan sampai seperti ini pemahaman kita. Jadi, nah ini ada yang bertanya, kenapa kitab sirah perjalanan hidup Nabi kalau kita baca semua rata-rata perang, tahun sekian Hijriah perang, tahun sekian Hijriah perang, tahun 8 Hijrah baru Fathu Makkah, ada perang Hunain, bahkan setelah Fathu Makkah masih ada perang, yaitu tahun 8 Hijriah perang Hunain. Kok Islam isinya perang terus? Itu bagaimana kita menjawabnya? Islam, betulkah kata orientalis Islam tersebar dengan pedang? Ini bagaimana kita menjawabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita ini dalam kondisi sehat, bukan cuma sehat panjang umur, bukan cuma sehat dan panjang umur, tapi kita juga masih dalam keimanan. Ini yang terpenting. Panjang umur saja tidak sehat, tidak enak. Panjang umur sehat tanpa keimanan, ini lebih tidak enak lagi. Jadi alhamdulillah kita panjang umur, terus sehat, ditambah lagi kita masih dalam keimanan. Keimanan dan keislaman inilah yang membuat kita mudah berangkat subuh, semangat berjamaah isya, maghrib, dan sholat 5 waktu lainnya. Ini nikmat Allah yang sangat besar, karena banyak orang yang kuat dan sehat tapi berat sekali melangkah ke masjid. Ini bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, walaupun nyender-nyender, yang penting kita semangat berjamaah subuh. Ada yang ketawa Pak ya? Nggak apa-apa nyender Pak, saya juga nyender ini, malah empuk ini. Di situ apa, tembok ya kan? Iya, alhamdulillah bapak-bapak, ini nikmat yang sangat besar. Itu kita dalam keimanan, berbaik hati, berbaik sangka kepada Allah, kepada sesama kita, akhirnya kita berjamaah. Saking baiknya kita masih bersilaturahim setelah berjamaah. Tadi imamnya baca ini, wa ma yudillu bihi illal fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Yang sesat itu orang-orang fasik, yang mereka itu memutus yang Allah suruh untuk disambung. Artinya ini para mufasir menjelaskan, ini jadi tafsir, ini gantiin Ustadz Jamhuri. Biasanya Ustadz Jamhuri yang ngisi kan, Ustadz Jamhuri Asbar, guru saya itu. Guru saya waktu di pondok pesantren, zaman beliau muda. Makanya saya kaget, oh Ustadz Jamhuri ngisi juga di sini kan. Itu guru saya beliau Ummul Qura ya, di Ummul Qura sekarang mengasuh pondok pesantren Multazam, pondok pesantren terpadu ekonomi Multazam, sering membawa jamaah haji. Jangan-jangan bapak-bapak udah berangkat semua ini sama Ustadz Jamhuri. Amin. Belum ya. Tadi wa ma yudillu bihi illal fasiqin, yang Allah sesatkan itu orang-orang yang fasik, orang-orang yang banyak berdosa. Alladzina yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, yaitu orang-orang yang memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Para ahli tafsir menjelaskan memutus silaturahim, memutus tali kekerabatan, itu ciri orang fasik yang berdosa. Ya, kekerabatan itu kepada saudara kita, kepada sesama kaum muslimin, kita menjaga persaudaraan. Ini kan ukhuwah, ini ukhuwah
imaniyah dan islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, tali persaudaraan keimanan itu dijaga. Jadi habis sholat jangan risih ada saudaranya di sampingnya. Kalau kita sholat saja risih ada saudara di samping kita, apalagi sampai kita nginjak-nginjak kakinya, itu kita seakan-akan tidak nyaman dengan saudara sendiri. Berjamaah itu salah satu manfaatnya kita merasa nyaman dengan saudara-saudara kita. Imam itu kan ju'ila liyu'tamma bihi. Imam dijadikan imam itu supaya kita ikuti. Yang membuat risih kalau kita jadi makmum terus tidak mau mengikuti imam. Ini risih, tidak menjaga persaudaraan sebetulnya. Jadi siapapun, mazhab apapun, kayak misalnya kalau imamnya tadi kunut nazilah, ya jamaahnya ikut kunut, mestinya gitu. Tidak masalah, bukan bidah, bukan dosa. Di Mesir bapak-bapak santai aja, biasa saja. Imamnya ditetapkan oleh Kementerian Wakaf. Kalau sudah yang mazhab Hanafi tidak kunut, jamaah tidak kunut. Giliran imamnya yang bermazhab Syafi'i kunut, jamaahnya ikut kunut. Jadi perbedaan seperti ini hal biasa. Jangan sampai masuk kategori orang fasik yang memutus persaudaraan. Itu yang terpenting. Ini kedewasaan kita dan kematangan kita dalam bermasyarakat. Kalau insya Allah sih sudah matang semua ini bapak-bapak semua. Makanya sabar, penuh kebijakan. Semakin matang kita, salah satu cirinya sabar. Tidak mengedepankan egois, tidak mengedepankan perselisihan. Itu salah satu ciri kematangan. Ya, tadi apa disuruh perkenalan Pak ya? Perasaan sudah disebar, sudah di-share itu ya. Biodatanya udah sebarkan ya. Biodatanya sudah di-share. Alhamdulillah. Ya, saya di Al-Azhar University Kairo itu tahun 2000 sampai 2004. Waktu itu masih muda, jadi lulus pesantren langsung ke Al-Azhar. Terus ada beasiswa Kementerian Agama, kadar pendidikan, kadar ulama tahun 2010 sampai 2012 di Institut Ilmu Al-Quran untuk S2-nya. Terus S3-nya ada beasiswa Kementerian Keuangan, Lembaga Pengelola Pendidikan LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Agama. Itu banyak membiayai mahasiswa baik dalam atau luar negeri. Saya termasuk untuk ambil dalam negeri di Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah di bidang S2 dan S3 di bidang hadis, S1 di bidang tafsir. Nah, kalau sirah ini masuknya ke bidang hadis sebetulnya, hadis dan tradisi kenabian. Ada di situ materi sirah. Cuman sirah itu perkenalnya bapak-bapak ya, tapi belajar belum tentu pinter. Jadi belajar belum tentu pinter, walaupun S3 bisa jadi bapak-bapak ini yang lebih pinter. Saking pinternya mau dengerin orang yang tidak pinter. Sebelumnya kata Pak Khaidir sudah membahas nasab Nabi Pak ya, nasab Nabi. Baik, sekarang insya Allah saya akan membahas apa sebetulnya tujuan kita membahas sirah Nabi. Apa tujuan kita membahas perjalanan hidup Nabi? Ini ntar ada door prize-nya nggak Pak? Ada door prize-nya nggak setelah ini? Nanti saya mau tanya soalnya di akhir itu. Insya Allah Pak ya. Apa tujuan sebenarnya kita mempelajari sirah Nabi? Jangan sampai, ini bapak-bapak ya, jangan sampai kita termakan oleh pendapat para orientalis. Dia katakan apa? Pendapat orientalis itu Islam tersebar dengan pedang. Nabi hidupnya hanya perang dan mencintai wanita. Ini jangan sampai seperti ini pemahaman kita. Jadi, nah ini ada yang bertanya, kenapa kitab sirah perjalanan hidup Nabi kalau kita baca semua rata-rata perang? Tahun sekian Hijriah perang, tahun sekian Hijriah perang, tahun 8 Hijrah baru Fathu Makkah, ada perang Hunain. Bahkan setelah Fathu Makkah masih ada perang, yaitu tahun 8 Hijriah, perang Hunain. Kok Islam isinya perang terus?
Itu bagaimana kita menjawabnya? Islam, betulkah kata orientalis, Islam tersebar dengan pedang? Ini bagaimana kita menjawabnya? Itu buktinya sejarah Nabi kalian. Sejarah Nabi kalian isinya perang. Terus anak muda yang baru belajar sirah, beli kitab sirah, baik itu yang ini, yang itu, dibaca isinya perang-perang terus, betul. Gimana kita menjawabnya itu? Ini ibu-ibu, bapak-bapak, para ulama menulis sejarah Nabi ada macam-macam tipenya, ada macam-macam genrenya. Kalau di film itu ada action, ada apa itu roman dan lain sebagainya. Itu kan tipe-tipe macam-macam film. Nah, penulisan sirah Nabi juga seperti itu. Ada yang ditulis Al-Maghazi seperti yang dikarya Ibnu Ishaq. Nah, sirah Ibnu Ishaq ini karya fenomenal yang paling lumayan tertua. Bahkan Ibnu Hisham juga itu diprediksi mengutip dan meringkas dari sirah Ibnu Ishaq. Sebetulnya itu kitabnya kitab Al-Maghazi. Judulnya kehidupan Nabi terkait peperangan beliau. Nah, kebanyakan kitab sirah rujukannya ke Al-Maghazi, peperangan Nabi yang karya Ibnu Ishaq. Akhirnya yang kita baca cuma perang-perang saja. Ustadznya yang ngajarin sirah bahasnya perang-perang saja. Akhirnya orientalis mengatakan Islam tersebar dengan perang. Tidak benar. Selain Al-Maghazi ada lagi Ad-Dalail. Ad-Dalail itu artinya bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, ini seperti karya Imam Al-Baihaqi, Dalailun Nubuwah. Ini juga sirah Nabi sebetulnya. Cuman ini fokusnya ke bukti-bukti kenabian Nabi. Ada mukjizat Nabi, ada nubuat Nabi. Apa yang belum terjadi Nabi sudah beritahukan. Itu namanya nubuat. Itu ada di kitab Dalail. Dalail ini, kitab ini, bukti-bukti kenabian Nabi juga bagian dari sirah Nabi. Itu yang pertama Al-Maghazi karya Ibnu Ishaq, yang kedua Dalailun Nubuwah karya Al-Imam Al-Baihaqi. Ada lagi tipe lain selain Dalail. Kalau sejarah jadi nggak apa-apa ya ibu ya, asal kita mengenal kitab-kitab ya. Ada lagi selain Dalailun Nubuwah, ada lagi Al-Khasa'is Al-Muhammadiyah. Ini karya Imam As-Suyuti. Ini sirah Nabi juga menjelaskan kekhususan atau keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Khosais kitabnya. Jadi sirah bukan perang saja, ada dalail, ada khasais, kekhususan Nabi, ada bukti-bukti kenabian Nabi, Dalailun Nubuwah Imam Baihaqi, khasais karya Imam As-Suyuti, ada Al-Maghazi cuman peperangan, fokus pada peperangan karya Ibnu Ishaq. Ada lagi satu Asy-Syama'il. Asy-Syama'il ini penting Bapak-bapak, kalau bisa beli silakan beli, udah diterjemahkan, agak tebalnya seginilah, nggak terlalu tebal, karya Imam Tirmizi, namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ini membahas sifat-sifat Nabi, bagaimana wajah Nabi, kepala Nabi, rambut Nabi, tubuh Nabi, akhlak Nabi, cara jalan Nabi, cara berbicara Nabi, itu dan lain sebagainya. Itu perlu kita punya, namanya Asy-Syama'il. Ini perlu juga untuk kita secara utuh memahami sirah atau perjalanan hidup atau sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Belum menjawab orientalis ya, ini belum menjawab, baru menjelaskan bahwa penulisan sirah itu macam-macam tipenya, genrenya itu. Yang pertama apa? Al-Maghazi, peperangan, karya siapa? Ibnu Ishaq. Ada Ad-Dalail, karya siapa? Dalail ini bukti-bukti kenabian, karya Imam Al-Baihaqi. Ada tadi apa lagi? Al-Khasa'is, karya Imam As-Suyuti, kekhususan Nabi Muhammad. Ada lagi Asy-Syama'il,
tentang sifat-sifat Nabi dan akhlak Nabi yang khusus sampai jasad Nabi dan tubuh Nabi diperjelas, karya Imam Tirmizi. Ini rata-rata kalau Asy-Syama'il sudah dicetak bukunya, silakan dibeli, murah itu. Supaya kita mengenal lebih dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu Bapak-bapak ya. Terus apakah betul Islam tersebar dengan pedang dan perang? Tidak benar. Selama Nabi hidup berapa puluh perang itu? Belasan peperangan ya. Dari peperangan-peperangan ghazawat, peperangan-peperangan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, total korbannya berapa? Total korban dari kaum musyrikin dan pasukan Islam berapa itu? Dari selama hidup Nabi, selama 63 tahun, berapa korban dari kaum musyrikin, berapa korban dari kaum muslimin? Coba, pernah kita terbayang seperti itu? Apakah sampai seperti korban pembantaian di Gaza yang sudah lebih dari 30.000 nyawa? Apa sampai korban peperangan di masa Nabi seperti itu? Tidak sampai. Orang yang menjadi korban, ini Bapak-bapak, ini dijelaskan oleh Syekh Usamah Al-Azhari, juga dijelaskan oleh Habib Ali Al-Jufri, bahwa dalam sepanjang peperangan-peperangan Nabi, korbannya baik dari pihak musuh atau pihak umat Islam itu cuma kisaran kurang lebih 300 nyawa. Itu sampaikan ini Bapak-bapak, kalau orang yang pemikirannya terbawa pemikiran orientalis, korbannya baik dari pihak muslimin dan pihak musuh, total korbannya dari peperangan-peperangan Nabi itu cuma kisaran 300 nyawa. Beda sama perang dunia pertama, berapa juta nyawa itu di perang dunia pertama. Perang dunia kedua berapa juta nyawa itu. Perang salib berapa puluh ribu nyawa itu. Peperangan demi peperangan di masa Rasulullah, korbannya kisaran 300. Sekarang pembantaian Israel terhadap kaum muslimin di Gaza sudah sampai 30.000 nyawa lebih. Masya Allah itu. Nah, jadi tidak benar Islam itu tidak benar Islam itu tersebar dengan peperangan. Terus kalau kita lihat lagi peperangan-peperangan yang dilakukan Nabi, apakah dia itu difa'iyah, membela diri, atau ekspansi? Nah, peperangan di masa Nabi Muhammad SAW itu difa'iyah, membela diri. Kayak di Badar, membela diri. Nah, diserang Nabi oleh pasukan kaum musyrikin Mekah, terjadilah peperangan di Badar Al-Kubra. Di perang Badar Al-Kubra saja yang disebut perang Badar Kubra besar, korbannya cuma 70 nyawa, kecil kan. Itu korban pembantaian di Gaza sudah 30.000, ini 70 nyawa, kisaran 70. Masa kita mengatakan bahwa Islam tersebar dengan pedang? Tidak betul. Korban perang salib yang terjadi berapa puluh ribu itu yang dilakukan oleh pasukan salib. Nah, itu. Jadi tidak benar Islam tersebar oleh peperangan, dan kita baca sirah. Disinilah pentingnya. Nanti insya Allah mudah-mudahan dipermudah. Insya Allah nanti yang kita bahas bukan perang saja, nanti ada pelajaran yang kita ambil dari sifat Nabi, akhlak Nabi, para sahabat dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita perlu mengenal apa tujuan kita belajar sirah. Tujuannya udah disampaikan belum Ustaz sama Ustaz sebelumnya? Belum ya. Ini insya Allah kita bahas tujuan kita belajar sirah Nabi Muhammad SAW. Saya minum dulu Bapak-bapak ya. Silakan Bapak-bapak juga minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Al-Imam Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitab beliau Fiqhus Sirah, sini ada beberapa tujuan dari kita mempelajari sirah Nabi Muhammad. Jadi mempelajari sirah Nabi Muhammad itu
Dan memahami pelajaran dari sirah Nabi Muhammad itu bukan hanya sekedar membaca sejarah. Jadi bukan hanya sekadar membaca sejarah. Kita membaca sejarah perang Panglima Polim, kita membaca sejarah perang di Ponegoro, kapan terjadinya, tahun berapa, sudah begitu saja. Kapan perang Aceh terjadi. Bukan seperti itu. Kita belajar sirah Nabi lebih dari itu. Jadi bukan hanya sekedar membaca buku sejarah. Nah, ini penting. Jadi di sini ini justru menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi nanti Bapak belajar sirah, Bapak Ibu-ibu, kita belajar sirah nih. Nanti kita akan tahu bahwa ini bagian kita atau bagian dari bukti cinta kita kepada Nabi. Nanti kita akan mendapati siapa sahabat Nabi, siapa orang-orang munafik, siapa orang-orang musyrik. Nah, ini kita lihat nih nanti di buku hadis, di buku sirah, siapa yang memuliakan Nabi. Nanti bapak-bapak akan tahu siapa yang memanggil Nabi cuman wahai Muhammad. Itu nanti tahu. Siapa yang memanggil Nabi dengan gelarnya wahai Rasulullah. Jadi ada yang wahai Muhammad. Ada juga yang memanggil wahai Rasulullah. Ini dari sini saja nanti kita akan belajar betapa para sahabat mencintai Nabi dan punya adab. Nah, kita akan dapati yang memanggil Nabi Muhammad cuma namanya saja satu, orang Arab pedalaman yang tidak berpendidikan. Ya Muhammad, langsung manggil wahai Muhammad. Orang Arab pedalaman yang kurang berpendidikan. Yang kedua, yang manggil Nabi cuma namanya saja, ya Muhammad, tidak menghormati Nabi. Bukan tidak menghormati Nabi, sifatnya begitu, manggil langsung namanya saja. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Dia nggak mau ya Sayyidana, tidak, ya Rasulullah, tidak, ya Muhammad. Itu nanti kita akan bahas di Sulhul Hudaibiyah, bagaimana orang musyrik itu nggak mau menyebut Rasulullah, boro-boro menyebut Sayyiduna, tidak. Boro-boro menyebut Nabiullah. Dia maunya tulis min Muhammad ibni Abdillah, dari Muhammad putra Abdullah. Ternyata yang tidak mau menyebut Rasulullah, yang tidak mau menyebut Nabiullah, yang tidak mau menyebut Sayyiduna satu. Siapa tadi? Orang Arab Baduy yang pendidikannya rendah, pedalaman. Wahai Muhammad, udah manggil namanya aja. Terus orang-orang kafir dan orang musyrik. Yang sahabat Nabi yang mencintai Nabi, mertua Nabi, sahabat Nabi, manggil Nabi di kitab-kitab hadis, di kitab-kitab sirah pasti ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah. Dari sini saja kita bukan cuma belajar sejarah, tapi belajar adab kepada Nabi. Penting ini Bapak-bapak. Karena di Al-Quran itu ada beberapa sekitar 5 tempat itu pasti disebut ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Kalau cuma disebut namanya, belakangnya pasti ada Rasulullah. Contoh ya ayyuhan rasul, ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallah, wahai nabi, memuliakan. Bukan ya Muhammad, nggak ada di Al-Quran begitu. Ya ayyuhan nabi, ada lagi ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, wahai rasul, wahai utusan Allah, mulia sekali. Seperti kita ketemu presiden, wahai Bapak Presiden. Mana ada di depan Presiden Jokowi, wahai Jokowi. Nggak ada yang berani, jago kalau berani. Ya, saya kasih handphone, handphone butut. Coba di depan Jokowi, datang Jokowi, wahai Jokowi, saya yakin nggak berani. Pasti wahai Bapak Presiden, nunduk-nunduk kan. Yang mulia. Di depan menteri aja, jangankan menteri, depan RT saja kita panggil Pak RT, di depan RW kita panggil Pak RW. Ini juga para sahabat, ya Rasulullah. Allah juga di Al-Quran, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Pak Ustadz, itu ada disebut Muhammad di Al-Quran, enggak pakai ya. Jangan putus membacanya. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah, pakai gelar nabi, menghormati. Al-Qur'an ini ngajarin kita adab, bukan sejarah semata. Ada lagi di Al-Qur'an, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin
Rasulullah, disebut Rasulullah. Jadi orang yang manggil Nabi Muhammad cuma namanya saja. Satu tadi siapa? Orang Arab Badui yang tidak berpendidikan. Yang kedua orang musyrik atau orang kafir. Ya Muhammad yang memusuhi Nabi. Ini saja sejarah mengajarkan kita adab dan kecintaan kepada Rasulullah. Itu. Coba lihat di Al-Quran, tidak ada ya Muhammad, nggak ada. Itu. Apa seperti itu. Kecuali ini kan kita berbicara orang ya, kecuali dari Allah langsung. Itu ada hadisnya ya Muhammad, atau dari malaikat. Malaikat beda kan, ya Muhammad, manggilnya seperti itu. Seperti itu. Itu kan malaikat, masa kita sejajar dengan malaikat? Tidak. Kita ini kita diajari adab menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan buka kitab-kitab hadis, kitab sunan dan lain sebagainya, itu pasti sahabat Nabi manggilnya ya Rasulullah. Kitab sirah sama ya Rasulullah. Tujuan kembali ini tadi bagian dari, jadi kita bukan hanya sekadar membaca sejarah begitu saja, tidak. Nah, Al-Imam Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti menyimpulkan ada beberapa urgensi kita mempelajari sirah, atau tujuan betapa pentingnya kita mempelajari sirah Nabi. Yang pertama, fahmu syakhsiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam min khilali hayatihi wa zurufihi allati 'asha fiha lita'akkud min anna Muhammadan alaihi salatu wassalam lam yakun mujarrad abqari samad bihi abqariyatuhu baina qaumihi walakinnahu qabla dzalika Rasulullah ayyadahu Allah biwahyin min 'indihi wa taufiqin min ladunhu. Yang pertama ini tujuan kita mempelajari sirah Nabi. Kita persingkat dan pergampang saja terjemahannya. Ini buku sudah diterjemahkan, Fiqhus Sirah. Tapi terjemahannya saya lihat ya namanya terjemahan, nanti silakan Bapak-bapak kalau mau beli terjemahan silakan. Tujuannya yang pertama, fahmu syakhsiyatir Rasul alaihi salatu wassalam min khilali hayatihi wa zurufihi allati 'asha fiha. Kita yang pertama tujuan mempelajari sirah Nabi adalah kita memahami kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kehidupan beliau dan kondisi-kondisi yang beliau alami. Jadi kita mempelajari kehidupan beliau, mempelajari kepribadian beliau di dalam kehidupan dan kondisi-kondisi yang beliau alami. Kita lihat kepribadian Nabi. Jadi nanti di pelajaran sirah ini Bapak-bapak, jangan ambil separuh-paruh. Nanti ambil sisi tegasnya saja. Yang diambil nanti misalnya serampangan, satu sisi saja. Nah, ternyata kepribadian Nabi sangat mulia, sangat mulia. Kalau di Al-Qur'an menyebutkan kan, laqad ja'akum min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum, terasa berat apa yang membuat kalian, azizun 'alaihi ma anittum, terasa berat bagi Nabi apa-apa yang menyusahkan kalian. Apa-apa yang menyusahkan kita bagi Nabi menjadi berat bagi. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan keimanan kita. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang-orang yang beriman itu maha penyantun lagi maha penyayang. Ini salah satu kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ambil satu sisi saja. Nah, sekarang nanti ada pertanyaan, selama hidup beliau apakah Nabi pernah membunuh seorang pun? Coba cari Bapak-bapak. Pernah tidak tangan Nabi membunuh orang? Kita lihat nanti. Kalau Islam itu memang tersebar dengan pedang, berapa kali Nabi membunuh musuhnya? Kita lihat nanti. Nanti kalau kita sudah belajar. Ini sejarah itu begini Bapak-bapak. Kalau kita nggak pintar-pintar nyampein, ngantuk karena sejarah. Makanya kita ambil, jangan cuma sekedar baca, nanti kita ada adabnya dan lain sebagainya. Ini saya contohkan yang satu, kita mempelajari kepribadian Nabi. Beliau ini biar tidak salah kaprah, beliau bukan tipe yang sinis,
bukan tipe yang kasar, bukan tipe yang keras. Ini saya contohkan misalnya. Sama. Kedengeran Bapak-bapak ya? Iya, bisa dipahami Bapak ya? Alhamdulillah. Walaupun jauh di mata, dekat di kamera. Kalau di kamera bisa di zoom Pak, dekat Pak, jauh di mata, dekat di kamera, ketahuan yang ngantuk dan tidur. Sorotnya jangan ke saya aja, ke sana boleh. Kalau ada yang ngantuk, sorot silakan. Ini baik Bapak, kembali ya. Sebagian dari kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga dimiliki oleh nabi lain seperti Nabi Ibrahim, terus Nabi Isa alaihi wassalam. Kan Nabi Ibrahim, ibu-ibu bapak-bapak, kita dengar ceritanya kan menghancurkan apa itu? Patung-patung. Dia lawan, dia tantang siapa? Kesannya keras. Melawan orang tuanya kan pembuat Azar, itu pembuat berhala. Dilawan bapaknya. Itu kisahnya, kenyataannya Nabi Ibrahim itu memiliki hati yang lembut, sangat cinta kepada umatnya. Nah, ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, nanti kita dari sini kita akan mempelajari kepribadian Nabi. Makanya nabi-nabi ulul azmi ini itu sangat sabar, sangat penyantun, sangat lemah lembut kepada umatnya. Pada suatu saat Nabi Muhammad SAW membaca firman Allah. Tadi Ustadz siapa? Ustadz, namanya Ustadz Andi ya? Ustadz Andi, alhamdulillah. Ya, kalau belajar tilawah sama beliau masih bujangan, tilawahnya bagus. Kalau ada yang punya anak perempuan silakan dijodohkan. Cocok Pak ya. Sebetulnya lebih cocok jadi ustadz Bapak ini. Kumisnya pakaian. Ketika membaca firman Nabi Muhammad ini, suatu saat membaca Al-Quran sampai ke firman Allah, Rabbi ja'al hadha wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadha baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Surat apa Ustaz Andi? Rabbi ja'al hadha baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Surat apa Ustaz? Oh ya, Ustaznya mungkin pagi jadi loadingnya masih ini. Udah hafal beliau ini. Oh iya. Ustaz Abduh. Ustaz Abduh. Ustaz Abduh. Membaca firman Allah di surat Ibrahim itu, insyaallah di surat Ibrahim. Coba dicek lagi. Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman dan jauhilah aku dan keturunanku jangan sampai menyembah berhala. Ini doa Nabi Ibrahim. Terus nambahin lagi doa Nabi Ibrahim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya para berhala-berhala itu sudah menyesatkan banyak orang. Nih ujungnya yang penting. Faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang mau beriman dan mengikuti aku, sesungguhnya dia golonganku. Dalam doa Nabi Ibrahim kepada Allah. Ujungnya ini, lihat ini ibu-ibu. Waman asani, tapi siapa yang membangkang kepadaku, melawan terhadap dakwahku, tidak mau beriman. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Apa Nabi Ibrahim berdoa? Yang tidak mau beriman, yang suka bermaksiat, yang membangkang, yang kafir, yang musyrik, ya Allah masukkan saja neraka. Adkhilhum an-nar, adkhilhumun nar, masukkan mereka ke neraka. Tidak. Ternyata Nabi Ibrahim, waman asani, siapa yang durhaka, memusuhiku, membangkang terhadap ajaran yang kau turunkan kepadaku ini, fa innaka ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha pengasih. Ini kalau Bapak seorang diplomat paham ini. Misalnya Bapak kedubes kepala KBRI, iya. Nah, saya mahasiswa yang tinggal di luar negeri misalnya, itu pakai bahasa diplomatis juga, atau kepada
atau kepada bangsa di mana bapak ini tinggal. Itu pasti menggunakan bahasa yang diplomatis. Kalau Nabi Ibrahim juga sama, menggunakan bahasa yang diplomatis. Ya Allah, siapa yang diantara umatku yang mau mengikutiku dan beriman kepadaku, sesungguhnya dia umatku. Siapa yang membangkang, siapa yang melawan, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha pengasih. Artinya Nabi Ibrahim menginginkan mereka masuk neraka atau mereka disayangi? Ingin mereka disayangi, ingin mereka diampuni. Beda sama kita. Kalau kita jadi nabi, berdiri petantang petenteng, yang ikut aku, ya Allah ini ikut aku, yang melawan udah masukin neraka aja. Kalau kita jadi nabi, hati kita mohon maaf kotor. Apaan ente nggak sesuai sunnah nabi, apaan ente nggak belajar Quran, belum apa-apa sudah sinis. Padahal Nabi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim, ya Allah, yang musyrik saja masih diharapkan untuk diampuni oleh Allah. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Siapa yang membangkang kepadaku ya Allah, bermaksiat, melawan, bahkan membakar aku ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha pengasih. Hatinya ingin umatnya itu diampuni dan dikasihi oleh Allah. Yang membangkang beda sama kita, membangkang ente ahli bid'ah, ente kafir, ente fasik, ente musyrik, gampang sekali, nggak boleh. Itu nanti ada hadisnya. Rasulullah tidak boleh kita bilang ini munafik, nggak ada. Nanti di sirah insya Allah kita belajar di perang Tabuk. Cuma panjang kapan sampai perang Tabuk. Ya bapak-bapak ya, kita ambil satu ini. Ternyata Nabi Ibrahim hatinya sangat lembut. Yang musyrik saja, yang membangkang saja, ya Ustadz Abdul, yang membangkang saja masih didoakan oleh Nabi Ibrahim supaya diampuni dan disayangi oleh Allah. Beda sama kita, yang kafir, yang musyrik, udah siksa aja, rusak. Nah, seperti itu. Terus Nabi menangis membaca doa Nabi Ibrahim ini. Iya, silakan sambil diminum, Bapak. Kalau kelamaan bilang Bapak ya. Kalau kelamaan bilang. Masih berapa menit lagi, Pak? Oh, libur. Jadi santai Pak ya. Anggap aja lagi healingnya di masjid. Bagus Pak. Kalau punya healing di masjid itu Bapak-bapak bagus. Kita mau cari apa lagi sih ya kan? Hidup sudah 40. Maksudnya kayak saya sudah di atas 40 tahun. Istri sudah punya, anak sudah punya, rumah sudah. Mau cari apa lagi? Udah healing ke masjid aja. Mendekatkan diri kepada Allah. Ya Pak ya. Duit juga punya. Ya Pak ya. Itu setelah membaca doa Nabi Ibrahim tadi, Nabi Muhammad SAW menangis. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terus Nabi Muhammad membaca doa lagi, doa Nabi Isa alaihi salam. Sama nih doanya, doa Nabi Isa di dalam surat, di akhir surat Al-Maidah. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Ujung ayatnya, in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini karena bahasa Arab belum paham Bapak ya. Ya, insya Allah nanti belajar sama Ustadz Andi bahasa Arab. Jadi kalau Bapak-bapak kelebihannya, kalau Bapak-bapak bisa bahasa Arab, nanti imamnya baca Al-Quran, kita langsung paham. Itu kelebihannya kalau kita bisa bahasa Arab. Akhirnya kita nanti bisa mentadaburi Al-Quran. Ya, artinya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa, apakah engkau mengajak kaummu, memerintahkan kaummu untuk menyembah, untuk menjadikan engkau, menjadikan dirimu Nabi Isa dan ibumu Siti Maryam sebagai dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala.
Kata Nabi Isa, tidak ya Allah, aku tidak memerintahkan umatku untuk menyembah ibuku, juga tidak mereka menyuruh mereka untuk menyembah diriku sebagai dua Tuhan. Maha suci Engkau ya Allah. Jika aku mengucapkannya, Engkau sudah mengetahui. Yang aku ucapkan adalah hanya yang Engkau perintahkan kepadaku, ani'budullaha rabbi wa rabbakum, yaitu sembahlah hanya Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian itu, kata Nabi Isa. Wa kuntu alaihim syahidan ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku hadir menjadi saksi terhadap perbuatan mereka selama aku di hadapan mereka. Falamma tawaffaitani, ketika Engkau mengangkat aku, kunta antar raqiba alaihim, Engkaulah yang lebih tahu terhadap kaumku. Wa anta ala kulli syai'in syahid, Engkau Maha menyaksikan segala sesuatu. Nah, di ujung ayat ini, di ayat-ayat lagi, ayat berikutnya ada in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika Engkau ya Allah ingin menyiksa mereka yang musyrik itu, yang mengatakan Isa adalah Tuhan, yang mengatakan Maryam adalah ibunya Tuhan, ada Tuhan ibu, ada Tuhan anak. Jika Engkau menyiksa mereka itu ya Allah, untuk azibhum, jika Engkau menyiksa mereka ya Allah, fa innahum ibaduk, sesungguhnya mereka itu hamba-hambamu ya Allah. Itu diplomatis lagi kan, ya Allah, kalau Engkau siksa orang-orang yang mengatakan Isa itu Tuhan, yang mengatakan Maryam itu ibunya Tuhan, kalau Engkau siksa mereka ya Allah, sesungguhnya mereka itu hamba-hambamu juga. Lembut sekali doanya. Beda kalau kita, ya Allah itu yang menjadikan aku sebagai Tuhan dan ibuku sebagai Tuhan, udah siksa aja, masukin neraka. Kalau kita jadi nabi. Nabi Isa tidak, sesungguhnya mereka hamba-hambamu juga ya Allah. Ujungnya lagi nih Nabi Isa, wa in taghfir lahum, jika Engkau mengampuni mereka. Orang musyrik saja masih didoakan untuk diampuni oleh Nabi Isa. Jika Engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau Maha perkasa, bisa menyiksa, al hakim, tapi juga Maha bijaksana, bisa mengampuni. Diplomatis tidak ini? Diplomatis. Saya sudah divonis dihukum mati, datang keluarganya kepada presiden minta apa itu? Keringanan, apa namanya? Iya, gerasi, supaya saudaranya tidak dihukum mati. Wahai Pak Presiden, jika Engkau hukum dia, sesungguhnya dia warga negara kita juga. Jika Engkau mengampuni, sesungguhnya Engkau wahai Presiden Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Maksudnya apa? Kalau Bapak bijaksana, mohon dilepaskan. Diplomatis tidak bahasanya? Diplomatis. Ini doa Nabi Isa. Ya Allah, jika Engkau siksa mereka yang musyrik itu, sesungguhnya mereka juga hamba-hambamu. Jika Engkau mengampuni, sesungguhnya Engkau Maha perkasa lagi Maha bijaksana, bisa menyiksa, bisa mengampuni. Doa Nabi Isa. Tidak begini, ya Allah itu yang musyrik, udah masukin aja neraka biar dunia ini orang beriman semua. Tidak seperti itu. Ini doa Nabi Isa. Jika Engkau mengampuni, sesungguhnya Engkau Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Nangis Nabi Muhammad baca ini. Akhirnya Nabi Muhammad mengangkat tangannya. Nah, berdoa berarti mengangkat tangannya. Nabi Muhammad setelah membaca dua ayat tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Isa, terus Nabi Muhammad mengangkat tangannya. Terus dia bilang, Allahumma ummati, Allahumma ummati, ummati. Ya Allah, umatku, umatku. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad, karena ini Allah yang berfirman maka tidak disebut Rasul. Pergilah kepada Muhammad, pergilah kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada dia apa yang membuat dia nangis. Nah ini, apa yang membuat Nabi Muhammad nangis. Datang malaikat Jibril turun, wahai Muhammad, apa yang membuat engkau nangis? Apa yang membuatmu menangis? Nabi Muhammad sampaikan kepada malaikat Jibril, ini Jibril yang membuat aku sedih, yang membuat aku menangis terkait masa depan umatku nanti di neraka atau tidak. Aku sedih memikirkan mereka. Sampai ke Allah lagi, padahal Allah lebih tahu.
Jawaban enggak disuruh malaikat Jibril juga Allah sudah tahu. Terus malaikat Jibril naik ke Allah menyampaikan kekhawatiran isi hati Nabi Muhammad SAW terkait umat beliau. Lembut hatinya, sampai yang belum lahir saja masih dipikirin oleh Nabi itu bagaimana nanti masa depannya seperti itu. Yaitu Allahumma ummati ummati. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah ini hadis qudsi. Izhab ya Jibril ila Muhammadin faqul lahu. Wahai Jibril, pergilah, kembalilah, temui Nabi Muhammad itu, sampaikan kepadanya, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Sesungguhnya kami akan membuat engkau senang hati. Nah ini Allah berfirman, kami akan membuatmu senang hati terkait perlakuan kami terhadap umatmu. Wala nasu'uka, dan kami tidak akan menyakiti perasaanmu. Masya Allah, nabinya hatinya lembut, memikirkan masa depan umatnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hadis qudsi, menyampaikan hadis qudsi, sampaikan kepada Nabi Muhammad, kami akan membuatmu ridho, kami akan membuat Nabi Muhammad itu senang hati, kami tidak akan menyakiti Nabi Muhammad terkait perlakuan kami terhadap umatnya. Nabi khawatir nanti umatnya banyak yang disiksa, Nabi khawatir nanti umatnya banyak yang masuk neraka. Itu turun firman Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi, kami tidak akan menyakitimu, kami akan membuatmu senang hati terkait perlakuan kami terhadap umatmu. Mungkin bapak-bapak bertanya, kita diperlakukan apa? Kok jadi Nabi jadi tidak sakit hati? Ya, di antara, nah ini bapak-bapak, Nabi kan sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai kasih sayang bagi semesta alam. Itu apa yang kita rasakan dari doa Nabi tadi, bahwa katanya Allah akan memperlakukan dengan baik kita ini dan tidak menyakiti Nabi Muhammad karena kita sebagai umat Nabi Muhammad. Di antara rahmat diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang kafir, yang musyrik, yang fasik masih diberikan waktu sampai sekarang dan tidak disiksa oleh Allah, ditunggu sampai mereka mendapat hidayah dan taubat. Orang-orang yang beriman, yang suka bermaksiat, ditunggu taubatnya, tidak langsung disiksa. Ini diantara rahmat. Bahkan diantara rahmat Allah, orang-orang kafir saja. Ini ibu-ibu, ada yang bertanya kepada saya di kajian subuh di Taman Rompo ini, Pak Ustadz, kenapa orang-orang kafir lebih kaya, lebih enak, jabatannya lebih tinggi, usahanya lebih maju? Nah ini lihat nih, kembali lagi ke doa Nabi Ibrahim. Jadi di antara rahmat Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad, orang kafir saja masih dapat nikmatnya, tidak langsung disiksa. Umat Nabi Nuh membangkang, ditenggelamkan. Umat Nabi Lut melakukan perbuatan sodomi seperti itu, kebiasaan bejatnya, ditenggelamkan dalam tanah, dihujani dengan batu. Umat Nabi Muhammad ada yang maksiat, ada yang berdosa, ada yang fasik, ada yang kafir, ada yang musyrik, sampai sekarang ada azab? Belum ada yang diterbalikan ke dalam laut? Belum. Dihujani batu? Belum. Ini diantara rahmat Allah. Bahkan yang kafir dan musyrik masih dapat nikmat. Kan Nabi Ibrahim, nah kembali ke Ustadz, di ayat apa nih Ustadz? Di surat apa? Soalnya kalau begini Pak, jadi soalnya ini apa? Kalau nggak ditanya bisa ngantuk gitu. Pak, kalau udah selesai waktunya dibilang berapa menit lagi Pak? Iya, sebentar lagi ya. Ya, sebentar lagi ya. Nih, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu. Wa idz qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billah. Nabi Ibrahim pernah berdoa nih ibu-ibu, bapak-bapak, ya Allah jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman, damai, sentosa. Warzuq ahlahu minas samarat, berikanlah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya yang beriman. Kata Nabi Ibrahim, berikan rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya yang beriman. Jawaban Allah apa? Ayat berikutnya, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila.
Allah menjawab doa Nabi Ibrahim tadi, yang kafir pun wahai Ibrahim aku kasih nikmat sedikit. Nah, yang kafir pun aku kasih nikmat sedikit. Nah, ini dalam ini artinya Bapak-bapak. Fa umatti'uhu qalila. Aku kasih nikmat sedikit. Apa Ustaz? Kenyataannya banyak, jabatannya tinggi, hartanya banyak, malah kita yang umat Islam kere. Ya kan? Fa umatti'uhu qalila. Jawabnya gimana ini? Tapi kembali ke pertanyaan saya tadi, itu surat apa Ustaz? Di surat apa adanya? Di surat apa? Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billah wal yaumil akhir. Qala wa man kafar. Surat apa Ustaz? Apa? Al-Baqarah, betul. Layak menjadi menantu ibu-ibu. Masih muda ibu. Betul, di surat Al-Baqarah. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah berikan rezeki kepada penduduk Mekah ini berupa buah-buahan, yaitu orang-orang yang beriman saja kasih rezeki. Terus Allah jawab, qala wa man kafar, yang kafir pun aku fa umatti'uhu qalila, aku beri nikmat sedikit. Nah, para ini jelas Bapak-bapak. Jadi yang namanya di dunia, sebesar apapun nikmat yang kita dapat, sebesar apapun kekayaan kita, itu masih kategori qalila, sedikit. Itu yang dimiliki orang-orang kafir, hartanya banyak, mobilnya bagus, kita cuma punya misalnya Avanza, dia sudah Lamborghini. Itu masih kecil, qalila. Karena selama di dunia ini harta benda nilainya adalah qalil. Nanti orang-orang yang beriman ini di akhirat jauh lebih besar. Mana ayatnya? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada lagi wal akhiratu khairu wa abqa. Jauh lebih baik dan lebih kekal. Di dunia paling berapa tahun hidup? Jadi sebesar apapun nikmat yang kita peroleh di dunia ini, itu cuman qalila. Anda mau kafir silakan. Anda mau fasik silakan. Masih dikasih nikmat. Dan ini bukti Nabi sebagai rahmat kasih sayang untuk semesta alam. Nabi sudah diutus, yang mau kafir, yang mau tidak beriman masih dikasih rezeki oleh Allah, bahkan banyak di mata manusia. Fa ummatihu qalsum. Nah ini. Jadi jangan terlena bahwa kekayaan kita yang sesungguhnya, rezeki yang besar itu nanti di akhir. Ini Bapak-bapak tujuan pertama belajar sirah, yaitu pertama memahami kepribadian Nabi Muhammad SAW. Tapi tadi saya jelaskan panjang lebar tentang kasih sayang dan kelembutan Nabi Muhammad. Biar kita jangan mengambil sisi kerasnya saja. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap yang sesat adalah neraka. Itu saja. Dari tahun ke tahun hadisnya itu saja. Hadis Nabi bukan cuma itu, Bapak. Hadis Nabi bukan cuma itu. Ya, sudah habis waktunya, Pak ya. Iya, baik. Ini jadi kepribadian pertama, tujuan pertama belajar sirah adalah memahami kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah memberikan contoh Nabi, hatinya penyantun, lembut. Mudah-mudahan kita bisa contoh. Amin amin ya rabbal. Ada tujuan berikutnya ya, nanti sambil jalan kita jelaskan. Ya, baik.